Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Yang mau bertanya, silakan langsung saja bertanya. Catat pertanyaan Anda. Hanya kalau persoalan privasi, mungkin saya tetap bacakan, tapi persoalan mau ditanggapi oleh beliau atau tidak ya urusan beliau itu. Eh, Gagasan ulas ASI, seperti yang diungkap sebelumnya bahwa gagasan ulas ASI Karen Armstrong dan relevansinya terhadap diskursus pendidikan ini rancangan awalnya ingin dijadikan, jadi kita sebutlah ini sebagai embrio penelitian Kanda Muhajir yang rencananya di PPS UNM ya, Program Pasca Sarjana UNM, tentang prodinya nanti. Ini Ratu Bulkis, selamat datang. Eh, Sebenarnya Kak, gagasan ulas ASI Karen Armstrong yang 12 itu mengapa menjadi daya tarik Kanda eh, Muhajir? Ya, kita sebutlah ini merupakan kebaruan, dan pertanyaan sederhananya lagi adalah ini penelitian dia kepustakaan atau lapangan, Kak? Silakan, waktu dan tempat, Kak. Oh ya, Jack dipanggil Kak karena lebih tua. Supaya terkesan muda kak saya lah. Ya, silakan silakan. Adinda, Aril, salah, Muhajir pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pada teman-teman sekalian yang menonton acara live Instagram ini. Kita akan berbincang banyak tentang gagasan welas asih yang digagas oleh Karen Armstrong ya. Tahulah ya siapa Karen Armstrong. Uh, dan kita akan fokus membahas bukan pada ranah gagasan-gagasan atau konsep-konsep atau teori-teorinya tentang agama atau perbandingan agama, tapi pada sisi gagasannya tentang belas kasih atau belas asih. Tadi ada pertanyaan, seberapa penting gagasan ini saya pelajari kan, begitu, dan nanti penelitian saya pustaka atau penelitian lapangan. Yang pertama itu nanti penelitian saya itu penelitian lapangan. Jadi ada sekolah, jadi nanti saya teliti sekolahnya Pak Haidar Bagir, kebetulan sekali. Itu. Ya, Ya, ya. sekali ada di Makassar sekolah itu. Itu apalagi namanya itu? Sekolah berbasis ulas asih pertama di Indonesia ya. Ada satu cabangnya di Makassar dan saya mau teliti itu. Kebetulan sekali konsep welas asih yang diterapkan dalam modifikasi kurikulumnya dengan pendidikan berbasis welas asihnya itu menggunakan pendekatan Karen Armstrong, begitu. Oh, ya, ya, ya. 12 langkah itu dipraktikkan dan dimodifikasi dalam kurikulum standar nasional ya. Di sana kurikulum standar nasional dan kurikulum standar nasional Indonesia kan, begitu, sama kurikulum internasional yang pakai di Amerika. Dan konsep ulas asih Karen Armstrong ini 12 program ulas asih itu dia terapkan di sana. Saya terinspirasi di situ sebenarnya, bahwa mudah-mudahan nanti penelitian ini menjadi rekomendasi ya bagi institusi-institusi pendidikan yang ingin memulai menjadikan sekolahnya sebagai sekolah pendidikan moral ya, sekolah pendidikan berbasis welas asih. Nah, kenapa saya tertarik dengan wacana ini? Karena saya salah satu orang yang sangat peduli tentang keberagaman ya, sangat peduli tentang bagaimana relasi antara kita dengan orang lain gitu. Relasi antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain.
relasi antara satu suku komunitas yang lain. Gitu. Kadang relasi yang tidak seimbang, relasi yang timpang dan relasi yang kadang terpecah-pecah ya, sehingga menghasilkan konflik horizontal antara satu agama dengan agama yang lain, satu suku komunitas dengan komunitas yang lain. Karena itu tidak dibarengi dengan praktik ulas asli dalam kehidupan bermasyarakat kita gitu. Nah nanti di sini Karen Armstrong itu banyak mengulas tentang hal demikian gitu. Nah memang tujuan dari pembahasan ini itu bagaimana kita mempraktikkan ulas asli untuk dipakai dalam bermasyarakat gitu, khususnya dalam menjalin relasi atau hubungan kita dengan orang lain, relasi hubungan kita dengan sesama agama, sesama penganut agama yang lain begitu, sehingga tidak menghentikan konflik horizontal antara penganut sukuisme, penganut agama satu dengan agama yang lain, sehingga kita bisa hidup rukun bersama. Nah, prinsip dari hidup rukun bersama itu harus diimplementasikan melalui ikatan welas asih antar sesama. Jadi, saya tertarik dengan wacana ini karena saya salah satu orang yang peduli tentang kondisi keberagaman kita yang kacau balau, kondisi kebermasyarakatan kita yang timpang gitu, ketidakadilan di mana-mana, egoisme merasuki diri kita sehingga kita tidak peduli dengan sesama, kita tidak peduli dengan orang miskin misalnya, tidak peduli dengan keresahan, kegelisahan, ketertindasan orang lain gitu, tidak peduli dengan kondisi rasial yang dialami oleh teman-teman kita penganut minoritas gitu. Nah, saya rasa bahwa konsep gagasan welas asih ini perlu dipelajari oleh kita bersama, dan bahkan 12 program itu harus diimplementasikan, harus dipelajari, harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya jiwa welas asih kita ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Saya kira seperti itu untuk pertanyaan tadi. Saya agak potong dulu. Ini berterima dalam pikiran mereka yang memang terbuka. Kita sebutlah orang yang multikultural misalnya dalam memandang sesuatu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kita sebutlah orang yang fundamentalis dalam memandang sesuatu? Apalagi saya tahu betul sekolah yang dimaksudkan di Makassar itu, yang saya lupa nama sekolahnya juga itu, yang pastinya kalau tidak salah pekan lalu itu Kak Uli itu sempat bincang itu, kan di situ Jafid kalau tidak salah, apakah tidak ada gagasan Islam misalnya yang menjadi sebagai nilai tawar terhadap sistem pendidikan welas asih itu? Mengapa misalnya ambil dari luar gitu? Silakan, Jer. Justru karena ulas asih ini penting untuk dipraktikkan di lapangan, kita harus coba, khususnya di ini ya, dalam institusi pendidikan. Kalau di sekolah Lazwar kan, sekolah Lazwar ini kan sudah mempraktikkan ini, ya? Bahkan sistem pembelajarannya, metode pembelajarannya, kurikulumnya yang sudah dimodifikasi itu sudah berbasis. Memang sekolah Lazwar sudah untuk menjadi sekolah berbasis welas asih, akan menjadi sekolah berbasis welas asih pertama di Indonesia, dengan mempraktikkan gagasan konsep-konsep welas asih Karen Armstrong. Saya berani mengatakan begitu seperti itu, karena saya sudah membaca ulasan ini prinsipnya mereka, dan mereka mendapatkan 12 program ini. Gitu. Ya, nah, ada bagusnya mungkin dilanjut saja dulu konsep ulas asih dari Karen Armstrong, sehingga kita mau coba lihat di mana titik temunya. Misalnya, oh iya ini sangat berterima secara keseluruhan, atau jangan sampai dalam konteks budaya kita, oh kita hanya sampai di sini. Silakan dilanjut 12 itu saja dulu ya. Jadi bahas dulu gagasan welas asihnya. Iya, gagasan welas asihnya betul. Oh iya, boleh. Nah, tadi saya sudah membahas tentang keresahan saya ya. Kita definisikan dulu apa yang dimaksud Karen Armstrong itu sebagai welas asih. Ya. Nah, di sini saya catat, welas asih itu bagi Karen Armstrong adalah menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk merasakan penderitaannya, seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri. Ya. Saya ulangi, asih dalam perspektif Armstrong dalam posisi orang diri kita, dalam posisi orang lain untuk merasakan penderitaannya, seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri.
dan secara murah hati masuk ke dalam sudut pandangnya. Jadi kita apa yang penderitaan apa yang dialami orang lain, kita juga turut larut di dalamnya, ya. Turut merasa sedih dengan apa yang ditimpa oleh orang lain, dan mencoba untuk membangkitkan, memotivasi orang tersebut, dan berhasil larut di dalamnya. Nah, dalam bahasa yang lain ini yang kita sebut sebagai empati, ya, begitu. Nah, jadi welas asih itu bagi Karen Armstrong tidak terlalu terkait dengan rasa kasihan, tidak terlalu terkait dengan rasa sedih terhadap orang gitu. Keterkaitannya terhadap relasi kita dengan orang lain itu. Pada saat kita meleburkan atau pada saat kita menanggalkan ego kita dan memasuki ranah kecemasan orang lain, sebagaimana kita mengalami sendiri dan turut membantunya membebaskan dia dari kesedihannya. Gitu. Jadi itu yang dimaksud sebagai welas asih. Karen Armstrong memandang bahwa ini perlu diajarkan karena hidup di dunia modern ini, ya, hidup di dunia modern yang serba liberal dan kecenderungan masyarakat yang individualistik membuat masyarakat itu cenderung egois dan tidak memperhatikan masing-masing sesamanya. Bahkan mengulurkan tangan untuk membantu orang lain pun agak susah di zaman yang serba individualistik ini. Ya. Nah, sehingga Karen Armstrong memandang bahwa welas asih ini perlu diajarkan, ya, perlu kita sebarkan secara bersama-sama dan perlu dilatih dalam diri kita agar sikap egoistik ini tidak menghadang kita untuk melakukan kebaikan di dunia ini, khususnya pada hubungan antar sesama, begitu. Nah, karena begini bagi Karen Armstrong bahwa doktrin masyarakat modern itu sudah melekat, ya, masyarakat kita ini sebagai manusia itu memang punya kecenderungan yang egoistik, begitu, kan? Bahkan sejak dari pertama kita lahir dan kecenderungan egoistik ini sudah memang dipandang khususnya oleh kalangan ilmuwan sebagai kondisi manusia yang paling kuat, begitu. Jadi egoisme ini dipandang sebagai kondisi yang paling kuat dalam diri manusia, bahkan di seluruh makhluk hidup, begitu. Contohnya saja bahwa kita lahir saja itu berkompetisi, gitu, ya, antara satu, kan, embrio satu dengan embrio yang lain, gitu, ya. Dan pada saat kita hidup di dunia pun hidup dengan kompetisi, begitu. Dan hanya mementingkan diri sendiri, dan itulah kecenderungan manusia yang sebenarnya yang paling kuat dalam diri manusia, gitu. Nah, Karen Armstrong mau membantah itu bahwa memang pada dasarnya bagi Karen Armstrong memang kita punya sikap egoistik yang seperti itu dan itu tidak bisa dibantah, gitu, kan? Bahkan ini sudah menjadi turun temurun dalam sejarah kehidupan makhluk hidup, begitu. Nenek moyang reptil kita, ya, itu diwarisi oleh nenek moyang reptil kita, para dinosaurus itu, ya, yang pada saat hidup di dunia, ya, itu kan serba kompetisi mereka, ya, makan saja baku rebut, begitu, bertahan hidup dengan memangsa sesamanya, gitu, bertahan hidup dengan saling menjatuhkan, saling membunuh, gitu, ya. Jadi siapa yang kuat dia yang bertahan, gitu. Proses mempertahankan hidup ini membuat para nenek moyang reptil kita dulu di zaman dinosaurus itu hidup serba individualistik, gitu, hidup dengan sikap egoisme yang sangat kuat, gitu, karena mereka ingin mempertahankan hidup. Untuk mempertahankan hidup mereka harus berkompetisi dengan para sesamanya, begitu, ya, rebutan makanan, saling menjatuhkan, saling membunuh satu sama lain, gitu, saling melawan satu sama lain. Pada saat kita bertahan, kita harus membunuh lawan yang menyerang kita, gitu. Sikap egoistik inilah yang tertanam dan diwarisi secara turun-temurun sampai zaman Homo sapiens, begitu. Nah, dan kita memang punya otak, kita memang punya kecenderungan seperti itu dalam otak kita yang kita sebut sebagai otak reptil, ya. Ini otak reptil ini warisan dari nenek moyang reptil kita sebenarnya, ya, kadal-kadal besar itu, ya.
Jadi otak reptil ini, otak kadal ini memang sudah tertanam dalam diri kita dan membuat kita bersikap egoistik gitu ya. Nah, tapi sepanjang perjalanan perkembangan evolusi manusia, nah manusia berhasil menciptakan sistem otak yang baru yang disebut sebagai neokorteks ya. Nah, neokorteks itu ada otak kiri dan otak kanan ya. Kita tahu bahwa selain neokorteks ini selain manusia bisa berpikir logis, tapi juga bisa merasakan emosi gitu ya, bisa merasakan empati, bisa merasakan sisi perasaan terdalamnya gitu dan menyalurkannya kepada orang lain yang kita sebut sebagai welas asih dan empati gitu. Nah, Karen Armstrong mau bilang meskipun kita memiliki sikap egoistik, tapi sikap egoistik ini bisa kita lawan ya dengan kemampuan welas asih, kemampuan empati yang tertanam dalam otak kita gitu. Jadi otak kita juga selain dia punya otak reptil yang membuat kita bersikap egois, kita juga punya neokorteks ya, otak neokorteks ini yang membuat kita bisa sedikit menahan ego kita dan membuat kita bersikap welas asih dan empati terhadap orang lain. Jadi sikap welas asih, sikap empati itu nyata dalam diri kita dan harus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat kita. Karena kondisi manusia memiliki empati dan welas asih itu yang mau disampaikan oleh Karen Armstrong. Makanya Karen Armstrong membuat 12 program ini supaya bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 12 program yang dalam buku ini ya, yang ditulis oleh Karen Armstrong itu terdiri dari hal-hal teknis ya, langkah-langkah praktis untuk memulai mengasah welas asih dalam diri kita supaya bisa dipraktikkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi welas asih dalam gagasan Karen Armstrong tidak lagi bersifat abstrak gitu, tapi bersifat teknis dan dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat mudah dipahami dalam mempraktikannya. Teman-teman, bagi saya perlu membeli buku ini supaya 12 langkah-langkah dalam buku ini bisa Anda pelajari gitu, karena sangat praktis dan memang ditulis untuk dipraktikkan begitu. Nah, apa 12 langkah itu nanti kita akan jelaskan. Bagaimana kita jelaskan tuh bagaimana dulu? Lanjut saja. Karena itu yang tunggu pemirsa tak. Oh ya. Nah, terus bagaimana program welas asih itu? Nah, pertama Karen Armstrong untuk mempelajari welas asih, kata Karen Armstrong, langkah pertamanya itu tentu saja belajar kasih sayang, belajar welas asih. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, kata Karen Armstrong, itu pelajari dulu susunan saraf otak kita gitu. Kita harus sadar bahwa kita punya otak yang sangat luar biasa, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak hanya membuat kita bersikap egois, tapi juga bisa membuat kita bersikap empatik kepada orang lain, bersikap simpatik kepada orang lain, dan bersikap welas asih kepada orang lain. Saya sudah tadi jelaskan ya di bagian otak mana. Dan untuk mempelajari welas asih, kita terlebih dahulu mempelajari susunan saraf otak kita gitu, dan menyadari bahwa susunan saraf otak kita yang canggih ini punya kemampuan yang membuat kita bersikap welas asih dan empatik kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja membaca dan belajar, kata Karen Armstrong. Apa yang harus dibaca, apa yang harus dipelajari itu adalah mempelajari tradisi agama masing-masing begitu. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana, kenapa bukan di agama kita sendiri saja, di Islam sendiri kita ya, menggali konsep welas asih itu. Justru Karen Armstrong menyusun gagasan welas asihnya dengan mengumpulkan seluruh gagasan welas asih agama-agama di seluruh dunia begitu. Jadi 12 langkah ini adalah 12 langkah yang sudah disusun berdasarkan pada konsep welas asih, gagasan welas asih yang ada di dalam tradisi agama-agama yang ada di seluruh dunia. Tapi Karen Armstrong dalam langkah pertama ini menyarankan bahwa perlu membaca dan belajar welas asih khususnya dalam tradisi kita sendiri gitu ya. Misalnya saya Islam, saya mempelajari tradisi konsep gagasan welas asih itu dalam tradisi agama saya. Karena bagi Karen Armstrong bahwa kunci utama dari agama adalah
persamaan semua agama-agama berada dalam konsep welas asihnya. Semua agama itu pasti memiliki konsep welas asih yang hampir sama dan visinya, motivasinya itu hampir sama begitu. Maka untuk mempelajari welas asih yang terbaik adalah membaca dan belajar, khususnya mempelajari tradisi welas asih dalam tradisi agama-agama kita. Gitu. Kalau kita Islam, maka galilah gagasan welas asih dan gagasan empati dalam tradisi agama Islam kita, karena gagasan tradisi agama Islam itu sendiri itu sangat banyak konsep dan gagasan welas asih dan gagasan empati yang bisa kita gali, ya. Dan eksplorasi ajarannya begitu. Tampil kita juga mempelajari gagasan welas asih dari agama-agama yang lain supaya kita bisa terbuka terhadap agama-agama yang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagi kata Karen Armstrong, setelah kita mulai menyiapkan diri untuk belajar kasih sayang, belajar welas asih, kita memulai langkah kedua dengan melihat dunia kita sendiri. Gitu. Lihatlah dunia Anda sendiri. Apa maksudnya melihat dunia Anda sendiri? Bahwa kita harus siap melakukan perubahan mendasar di dunia sekitar kita, ya, sesuai dengan tradisi yang kita warisi. Gitu. Kalau tradisi yang kita warisi adalah tradisi agama Islam, maka kita sudah harus siap, karena kita sudah meniatkan diri untuk belajar welas asih, maka kita sudah harus siap untuk melaksanakan perubahan yang ada di sekitar kita dulu, gitu, dengan tradisi masing-masing, tradisi agama-agama yang kita warisi masing-masing, atau tradisi budaya yang kita warisi masing-masing. Karena kebudayaan juga itu punya konsep gagasan welas asih yang kuat juga, gitu. Bugis Makassar punya gagasan welas asih yang kuat juga, gitu, dan bisa kita pelajari. Gitu. Nah, setelah itu kita harus mempelajari kondisi dunia kita, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membawa mental kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Gitu, ya. Bagaimana cara mempelajari dunia kita? Yang paling sederhana dulu, pelajari dunia keluarga kita. Kenapa harus kita mempelajari dunia keluarga kita? Karena di dalam keluarga lah praktik welas asih itu sangat nyata dan sangat nampak. Coba lihat bagaimana ibu menyalurkan welas asihnya kepada anak-anaknya. Gitu. Bahkan justru biasa kadang seorang ibu itu lebih dulu dia harus memastikan bahwa anaknya sudah makan ketimbang dirinya, gitu ya. Yeah. Makanya dia selalu memberikan dahulu anaknya supaya anaknya dulu kenyang duluan, baru dia kan. Artinya seorang ibu itu punya implementasi dan motivasi welas asih yang sangat kuat, gitu. Pada saat kita membesarkan kita dan pada saat memperlakukan kita di rumah, gitu ya. Berbagi sesama dengan para saudara kita, gitu, saling membantu sama dengan saudara kita, itu kan praktik dan implementasi yang welas asih yang nyata dalam keluarga, gitu. Kata Karen Armstrong, untuk sederhananya lihatlah kondisi keluarga Anda, gitu. Bagaimana keluarga Anda secara tidak sadar Anda pernah mempraktikkan welas asih di dalam lingkungan keluarga Anda, gitu. Dan lihatlah prototipe ibu kita, gitu, sebagai sebuah contoh yang ideal tentang bagaimana implementasi welas asih itu, ya. Seorang ibu itu contoh yang paling baik, gitu, bagaimana kita belajar tentang welas asih. Maka belajar welas asih, belajar sama ibu bagaimana ibu kita melahirkan kita, membesarkan kita, ya, dan mendahulukan egonya, mendahulukan kepentingannya di luar dari kepentingan para isi rumah kita, gitu ya. Itu kata Karen Armstrong. Terus setelah mengenali lingkungan kita, maka berkontribusilah dengan lingkungan kita sesuai dengan kemampuan kita, kata Karen Armstrong. Itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga, kata Karen Armstrong, sebelum kita memulai untuk belajar tentang mengimplementasikan welas asih dalam kehidupan masyarakat pada sesama, maka kita harus terlebih dahulu belajar welas asih untuk diri kita sendiri, gitu. Ya. Nah, kenapa? Bahwa kita ini punya masing-masing pasti punya masa lalu yang kelam, ya. Masing-masing pasti punya cerita yang menyedihkan, gitu. Masing-masing punya kesedihan dan masing-masing pernah merasakan ketertindasan, pernah merasakan intimidasi. Nah, kata Karen Armstrong, coba pahami masa lalu Anda, ya. Coba masuki ranah kesedihan Anda dan cobalah bersikap welas terhadap diri Anda sendiri dulu, gitu. Karen Armstrong agak kurang sepakat, gitu, ketika misalkan ada orang yang mengatakan seperti ini, kalau kamu bersedih, lupakan saja kesedihan itu dan
pergilah bersenang-senang ya dengan melupakan kesedihan. Kesedihan itu tidak perlu dilupakan, justru kesedihan itu bisa menjadi basis untuk mengasah welas asih kita. Dengan cara apa? Dengan cara memotivasi diri sendiri dengan mempraktikkan sikap welas asih terhadap diri sendiri gitu. Pada saat kita mempraktikkan dan mengimplementasikan welas asih dalam diri kita sendiri, maka disitulah kita bisa menguji cobakannya pada orang lain begitu. Kata Karen Armstrong, tidak mungkin kita bisa bersikap welas asih kepada orang lain ketika kita tidak bisa berwelas asih kepada diri sendiri gitu ya. Makanya berwelas asih kepada diri sendiri dulu, baru kita bisa mempraktikannya mempraktikkan welas asih itu sendiri kepada orang lain, kata Karen Armstrong gitu. Nah, tahap selanjutnya kata Karen Armstrong itu adalah empati. Nah, disinilah kita mulai untuk mempraktikkan empati. Karena kita sudah belajar welas asih dengan bersikap welas asih kepada diri sendiri, maka disinilah kita mulai mempraktikkan empati sebagai sebuah dasar utama dari welas asih. Nah, bagaimana caranya? Kata Karen Armstrong bahwa belajar empati itu bisa melalui seni sebenarnya. Seni apa itu? Sastra, film, atau seni-seni pertunjukan. Nah, saya sangat merekomendasikan bahwa apapun keilmuan Anda, apapun jurusan yang Anda tekuni di universitas, di kampus, jangan lupakan membaca sastra. itu saya saja anak teknologi pendidikan, tapi membaca sastra, ya? Menonton film dan jangan tergoda dengan ejekan orang-orang yang mengejek kita untuk menonton drama Korea begitu. Mentalitas ini harus dihilangkan gitu. Kalau Anda suka nonton drama Korea, justru lebih bagus Anda menonton drama Korea, karena drama Korea itu bisa membangkitkan rasa welas asih. Kita bisa belajar welas asih melalui drama itu, ya? Dan melalui sastra, melalui baca puisi, melalui membaca kisah-kisah sastrawi yang sedih, gitu ya, yang memilukan, itu bisa membuat kita mengasah sikap welas asih kita, gitu ya. Jadi belajar empati itu bisa melalui seni, gitu, melalui film, melalui sastra, melalui seni pertunjukan, dan bahkan melalui lukisan, karena lukisan itu kadang juga menguras atau membangkitkan emosi kita, ya. Pokoknya lingkungan seni yang bisa membangkitkan emosi kita, itu kalian harus terbiasa dengan itu, ya. Film bisa membangkitkan emosi kita, maka Anda harus terbiasa dengan film, begitu, ya. Jadi jangan berhenti nonton drama Korea begitu. Ini bagi para cewek-ceweknya yang suka diejek-ejek untuk untuk berhenti nonton drakor, jangan gitu. Saya saja nonton drakor gitu ya, apalagi para cewek-ceweknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Karen Armstrong bahwa penderitaan kita itu adalah pendidikan belas kasih yang paling terbaik. Maka sekali lagi bahwa empati ini harus dilatih melalui berempati dengan diri kita sendiri dulu, karena pendidikan welas asih yang terbaik itu berwelas asih pada diri kita. Nah, itu yang selanjutnya adalah perhatian penuh. Nah, di sini Karen Armstrong mengajarkan untuk bersikap fokus, gitu ya. Orang kita, kalau kita mau melatih rasa welas asih kita, maka kita harus fokus, gitu ya. Fokus untuk apa? Fokus kepada pikiran kita, gitu. Bahwa kita harus mampu mengendalikan pikiran kita, gitu, supaya pikiran otak reptil ini tidak menguasai diri kita, gitu ya. Kadang kan otak reptil ini menguasai diri kita, ya. Karena kenapa? Karena kata Karen Armstrong, kita tidak mampu mengendalikan, kita tidak mampu melakukan perhatian penuh, gitu. Tidak mampu melakukan fokus terhadap diri kita, sehingga kita tidak bisa mengendalikan kemampuan mentalitas kita, gitu. Mental kita ini harus dikendalikan, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perhatian penuh, fokus, gitu. Fokus perhatian penuh ini berfungsi untuk agar kita bisa menyelaraskan antara otak reptil kita dengan otak neokorteks kita, gitu. Agar kita bisa mengendalikan otak reptil kita ini agar tidak sewenang-wenang kepada orang, gitu. Agar kita tidak bersikap sewenang-wenang kepada seseorang, dan kita harusnya lebih menampakkan sikap welas asih kita, sikap empati kita dengan mengaktifkan sepenuhnya neokorteks kita, gitu. Itu kata Karen Armstrong. Maka fokus itu sangat penting sekali. Nah, selanjutnya adalah tindakan. Nah, kata Karen Armstrong, tentu ya kalau
cuma belajar teori itu saya tentang welas asih tidak cukup. Maka welas asih teoretik ini harus diimplementasikan gitu. Bagaimana cara mengimplementasikannya, kata Karen Armstrong, dengan menerapkan kaidah emas ala Konghucu gitu ya. Apa kaidah emas ala Konghucu itu? Perlakukan orang lain seperti yang Anda inginkan untuk diperlakukan kepada diri Anda gitu. Sekali lagi kaidah emas dari perspektif guru Konghucu ya. Perlakukan orang lain seperti yang Anda inginkan untuk diperlakukan pada diri Anda gitu. Jadi kamu kalau tidak mau disakiti, maka jangan sakiti orang lain gitu. Kalau kita baiki ya, maka kamu juga harus membaiki orang lain gitu ya, ceritanya gitu. Kalau kita lebih senang kita rasa sangat senang kalau ada orang yang baik kepada kita, maka kita harus juga melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Ya. Maka kalau kita tidak senang disakiti, maka jangan sakiti orang lain, karena kata kaidah emas ini, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan, seperti yang Anda inginkan untuk diperlakukan pada diri Anda gitu ya. Kalau Anda senang diperlakukan baik, maka perlakukan juga orang dengan baik gitu. Tapi kalau Anda tidak senang diperlakukan jelek, maka jangan perlakukan jelek juga orang gitu kan. Begitu prinsipnya. Jadi prinsip ini harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan supaya welas asih ini, sikap welas asih ini bisa terasa dan bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Nah, selanjutnya kata Karen Armstrong, betapa sedikitnya yang kita ketahui. Nah, ini yang penting sekali bagi saya. Betapa sedikitnya yang kita ketahui. Kadang kan kita sok tahu dengan orang gitu. Ya? Misalnya kita memandang bahwa itu orang Kristen. Orang Kristen jangan mau dekati orang Kristen itu maaf ya, orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu tidak bagus ditemani bergaul gitu. Kita jauh-jauh saja, kita di komunitas itu sok tahu bagi saya itu. Ya? Justru ketidaktahuan kita ini adalah belenggu gitu. Pertanyaannya adalah seberapa tahu kita dan seberapa paham kita terhadap tradisi orang Kristen sehingga kita sangat membencinya, itu masalahnya gitu. Justru karena ketidaktahuan kita ini yang membelenggu kita sehingga kita bersikap tidak ramah terhadap orang lain begitu. Kata Karen Armstrong, kita harus sadari ketidaktahuan kita ini ya. Dan karena ketidaktahuan kita ini, makanya kita harus bersikap tenggang rasa, bersikap welas asih kepada orang lain begitu. Ya. Nah, kesadaran akan ketidaktahuan kita ini membuat kita untuk berlatih melakukan keterbukaan pikiran. Maksudnya keterbukaan pikiran bahwa saya harus terbuka terhadap tradisi atau teman-teman saya yang di Kristen gitu, karena ada banyak hal yang saya tidak tahu, tapi saya selalu menjustifikasinya dengan justifikasi yang buruk gitu. Sehingga karena banyak hal yang saya tidak tahu, makanya saya harus terbuka terhadap teman-teman saya. Jangan sampai justru teman saya yang Kristen ini justru lebih baik moralnya dibanding saya gitu. Karena ketidaktahuan kita inilah yang membuat kita terpenjara dan akhirnya tidak bersikap tenggang rasa dan tidak bersikap welas asih terhadap teman-teman kita. Nah, ketidaktahuan ini justru banyak yang membuat membuat perpecahan di mana-mana begitu. Sebenci-bencinya kita PKI, tapi kebencian kita dibangun atas dasar ketidaktahuan gitu ya. Sebenci-bencinya kita dengan kaum Syiah, tapi kebencian kita terhadap kaum Syiah ini dibangun atas dasar ketidaktahuan gitu. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui dalam tradisi kaum Syiah, tapi kita membencinya gitu. Tapi permasalahannya kebencian ini diwarisi melalui ketidaktahuan itu sendiri gitu. Makanya sadari ketidaktahuan ini dan bukalah pikiran Anda gitu untuk berbaur terhadap sesama gitu, kata Karen Armstrong. Nah, selanjutnya, bagaimana seharusnya kita berbicara pada sesama? Nah, ini sudah masuk pada ranah relasi antara aku dengan orang lain ya. Tadi kan itu latihan untuk diri sendiri dulu. Nah, di sini kita sudah masuk pada relasi antara aku individu dengan orang lain gitu. Nah, coba lihat ini ya, coba lihat kompetisi dialog di
dialog di apa di TV-TV gitu, di Metro TV lah, di TV One kan, TV One misalnya, ya itu kan dialognya itu dialog yang sangat keras gitu ya, saling menuding, saling mengejek. Kata Karen Armstrong itu adalah tradisi dialog yang tidak baik, yang justru tidak akan menumbuhkan sikap welas asih kita gitu. Dialog yang terbaik kata Karen Armstrong adalah dialog yang menerapkan metode Socrates. Bagaimana metode dialog Socrates? Metode dialog Socrates kata Karen Armstrong adalah dengan cara berdialog dengan menerapkan di konsep dialog yang lemah lembut. Gitu. Ya. Lemah lembut bagaimana maksudnya dialog yang lemah lembut ini? Nah, kita harus ini ya, pertanyaan dan jawaban itu ditukarkan dengan itikat baik dan tanpa kedengkian gitu. Jadi dialog ini dipenuhi dengan percakapan begitu. Jadi saya harus membuka wawasan saya dan harus juga menjadi pendengar begitu. Saya tidak hanya menjadi pengujar, tapi juga harus siap menjadi pendengar. Itu konsep dialog yang baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus siap mengakui kebenaran dari mitra dialog kita gitu. Nah, kadang kan dialog ini kan membuat kita egois gitu ya. Kita mengaku salah, tapi kita mempertahankan argumen kita supaya kita tidak mengakui kesalahan kita gitu ya. Nah, sikap egoistik ini justru membawa kita justru menjauhkan kita dari sikap welas asih gitu. Nah, dialog antar sesama itu harus dengan cara yang terbuka, yang lembut, dan harus siap menerima kebenaran dari mitra dialog kita gitu. Ya. Sehingga keterbukaan ini membuat kita bisa bersikap baik dan bersikap ramah terhadap orang lain begitu. Nah, tapi catatan dari Karen Armstrong, ada masa ketika kita tegas gitu, ketika kita harus melancarkan sebuah kritik gitu. Itu kata Karen Armstrong. Karena kita tidak boleh hanya diam. Ketika misalnya kita melihat ketidakadilan, kita tidak boleh diam saja begitu ya. Kita tidak boleh bersikap tawadu begitu. Kalau ada ketidakadilan, yang kita harus melakukan kritik juga. Tapi kritik yang dilancarkan, ketegasan yang dilancarkan itu adalah ketegasan yang penuh kasih gitu. Bagaimana caranya? Mahatma Gandhi pernah mempraktikkannya, melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Coba baca biografi Mahatma Gandhi, bagaimana dia melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Nah, kata Karen Armstrong, itu mungkin dilakukan, gitu ya. Kita melakukan kritik, kita melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan tanpa jalan kekerasan. Itu Mahatma Gandhi pernah mempraktikkannya. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang telah mempraktikkan model perlawanan tanpa kekerasan ini. Kata Karen Armstrong. Nah, selanjutnya ada sikap kepedulian pada sesama gitu. Nah, apa yang dimaksud sikap kepedulian pada sesama? Kata Karen Armstrong, itu bertujuan untuk menebar welas asih secara global. Jadi kita sudah mempraktikkan sikap welas asih kepada diri sendiri dan kepada individu-individu, dan mari kita mempraktikkan sikap welas asih kita kepada banyak orang gitu. Tadi masih individu per individu dan masih pada diri sendiri. Kita di sini langkah ini bertujuan untuk mempraktikkan sikap welas asih kita secara global, secara menyeluruh gitu, secara pada masyarakat yang lebih luas lagi, ya, secara global. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan paradigma sukuisme dalam diri kita. Ini kenapa kita kadang berselisih antar suku gitu? Kenapa kita berselisih antar penganut agama? Karena masih ada sikap egoisme dalam diri kita, masih ada sikap sukuisme dalam diri kita yang menjadi benteng yang membatasi antara kita dengan penganut agama yang lain. Gitu. Kata Karen Armstrong, tinggalkan dulu itu sikap sukuisme kita. Bagaimana cara meninggalkannya? Dengan cara memahami tradisi agama-agama yang lain. Gitu. Nah ini anunya. Sekaligus kita membangun sikap plural kita dalam kehidupan kita. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memahami tradisi tradisi agama-agama yang lain. Pelajari tradisi nasional negara yang lain, pelajari tradisi kebudayaan negara yang lain, dan pelajari tradisi agama-agama yang lain begitu. Karena mempelajari tradisi negara, kebudayaan suatu negara, dan tradisi agama-agama yang lain membuat kita bisa bersikap plural dan terbuka gitu. Karena pasti Anda akan menemukan titik temu antara agama Anda dengan agama dan tradisi-tradisi yang lain. Gitu. Yang pertama. Yang ketujuh,
yang selanjutnya pengetahuan ya. Ini sudah Anda tahu saya sudah berapa, ini mungkin yang ke-11 gitu. 10 itu, ke-10 itu. Knowledge. Yang ke-10 pengetahuan itu. Yang paling penting untuk menumbuhkan sikap ulas asik itu adalah dengan menambah wawasan, kata Karen Armstrong itu. Bagaimana cara menambah wawasan? Tadi sudah dijelaskan bahwa pelajari tradisi nasional dan budaya dan agama orang lain, itu intinya. Yang kedua adalah sekali lagi baca karya-karya sastranya gitu. Ini penting sekali karya sastra bagi saya ya. Karena kan selama ini banyak yang menyepelekan karya sastra gitu. Khususnya, mohon maaf ya, khususnya para pembelajar filsafat gitu ya. Para pembelajar filsafat ini, mohon maaf ya, kalau ada di sini itu kadang menyepelekan karya sastra. Justru karya sastra ini membuat emosionalitas kita tumbuh gitu ya, membuat imajinasi dan kreativitas kita lebih tumbuh gitu. Kalau filsafat itu membuat pikiran lebih kaku, sastra bisa melembutkan pikiran kita gitu. Kalau sains membuat pikiran kita menjadi kaku, sastra bisa melembutkan dan melenturkan pikiran kita. Ya. Gitu. Jadi perpaduan ini, sains, sastra, filsafat, sastra itu penting untuk dipadukan gitu ya. Jadi makanya saya bilang, jurusan apapun yang kamu ambil di universitas, di kampus Anda, sebaiknya jangan tinggalkan membaca karya sastra. Karena karya sastra penting khususnya dalam membangun emosionalitas kita dan melatih rasa belas asih kita. Gitu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya kumpulkan informasi-informasi agama-agama yang lain, kebudayaan-kebudayaan yang lain. Kalau kita tidak bisa mengunjungi negaranya, karena Karen Armstrong merekomendasikan untuk mengunjungi negara-negara yang lain untuk mempelajari kebudayaan, yang mempelajari agama. Dan tadi kan kita tidak sanggup melakukan hal itu ya kan, karena itu orang-orang kaya yang bisa, tapi kita bisa mengumpulkan informasi-informasi, mempelajarinya begitu, meskipun kita tidak bisa pergi untuk melancong ke negara-negara orang lain begitu ya, begitu. Nah, yang disebut sebagai yang ke-11 ya, pengakuan maksudnya ini adalah mengakui bahwa kita harus selalu senantiasa terbiasa untuk mengakui bahwa apa yang dirasakan oleh orang lain itu juga sama dengan apa yang saya rasakan. Nah, sekali lagi Pak Armstrong mengatakan bahwa setiap orang itu punya masa lalu yang kelam. Setiap orang itu punya kesedihan yang lalui begitu. Kesedihan yang pernah Anda lalui pasti selalu sama dengan kesedihan yang dialami oleh orang lain begitu ya. Maka Anda harus mengakui itu dan kembali masuk ke ranah kesedihan orang lain gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memandang bahwa apa yang dialami oleh orang lain ini adalah sama dengan apa yang saya alami. Hanya dengan cara inilah kita bisa bersikap empati, bisa bersikap menumbuhkan solidaritas antar sesama, karena kita memandang bahwa saya dengan orang-orang di luar diri saya itu punya kesamaan gitu, punya masa lalu, punya kesedihan yang sama dengan mereka, sehingga mari kita sama-sama saling membantu untuk memecahkan kebuntuan dalam kesedihan, ketertindasan, kesengsaraan yang kita lalui begitu. Karena kita punya kesamaan gitu, punya takdir yang sama terhadap kesedihan-kesedihan kita begitu. Apa yang kamu alami, saya pernah alami begitu. Maka mari kita saling membantu untuk memecahkan kebuntuan itu gitu, supaya kita bisa hidup lebih damai, hidup lebih nyaman lagi gitu. Nah, kondisi ini membantu kita lebih mengasah sikap ulas asih kita antar sesama, kata Karen Armstrong. Gitu. Ini bisa kita latih dengan misalnya menghadirkan gambaran orang-orang yang pernah kita temui dan mari kita merasakan kesedihan mereka gitu. Kalau Anda sudah bersedih berarti rasa welas asih itu sudah mulai tumbuh, kata Karen Armstrong. Itu bisa dilatih dengan meskipun kita tidak mengunjungi orang lain, kita bisa melatihnya melalui di rumah gitu. Atau sekali lagi nonton film, membaca karya sastra gitu. Misalnya nonton film-film yang dramatis gitu, nonton film-film yang gelap, yang hitam gitu, yang penuh kekelaman gitu ya. Dan resapi kesedihan yang ada di dalam itu. Kalau Anda sudah bersedih menonton film, berarti Anda
emosional terasa Bagaimana, terasa, dan saya yakin Ajir, bagaimana dengan film yang di Indosiar itu, FTV di Indosiar itu? Itu kan sangat kental itu dramatisasinya. tapi terlalu over dramatis gitu lah. Oh gitu kan? Berarti ku batasi.